Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Bu Murni. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai diagnosa keperawatan juga, tapi kali ini kita acuannya adalah SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai NANDA atau North American Nursing Association ya, Diagnosis Association atau NANDA. Sekarang kita akan mengenal lebih dekat standar diagnosis keperawatan Indonesia. Nanti untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai latar belakang penyusunan SDKI, kemudian tujuan dari penyusunan SDKI, lalu landasan hukumnya, kemudian ketentuan khusus, nanti dalam ketentuan khusus ada definisi, klasifikasi, jenis diagnosis, komponen diagnosis, dan proses penegakan diagnosis, serta yang terakhir kita akan membicarakan mengenai SDKI itu sendiri ya. Nanti di situ ada kategorinya apa saja, lalu subkategori dan juga nama-nama atau label diagnosis yang termasuk di dalamnya. Baik, kenapa SDKI disusun itu karena adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yaitu dalam pasal 41 dan pasal 42, di mana PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai organisasi profesi yang melingkupi profesi keperawatan dan memiliki badan hukum itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta etika profesi ya dari seorang perawat. Oleh karenanya untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan adanya standar profesi. Nah, standar profesi di dalam PPNI ini ada 3. Yang pertama adalah standar kompetensi, kemudian standar asuhan keperawatan, dan yang terakhir adalah standar kinerja profesional, di mana standar kompetensi ini nanti akan dibagi ranahnya baik dari segi pendidikan maupun dari segi kekhususan. Dari segi pendidikan nanti ada beberapa tingkatan kompetensi, yaitu vokasi, kemudian nurse. Nurse pun dibagi menjadi nurse generalis, nurse spesialis, nurse subspesialis. Dan untuk keilmuan kekhususan ada gadar, IBS, kritis, jiwa, maternitas, anak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian standar asuhan keperawatan. Dan dalam standar asuhan keperawatan nanti akan ada 3 standar. Yang pertama adalah standar diagnosis keperawatan, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian ada standar intervensi keperawatan, dan juga standar luaran atau outcome. Nah, kalau kita belajar NANDA NOCNIC, maka standar diagnosisnya adalah NANDA, standar intervensinya adalah NIC, standar luarannya adalah NOC. Nah, ini kita pakai yang dikeluarkan oleh PPNI ya. Jadi ada standar diagnosis keperawatan Indonesia, standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI, dan standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI. Kemudian standar kinerja profesional, nanti di dalamnya mencakup adanya penjaminan mutu, kemudian standar kinerja untuk pendidikan, untuk riset, untuk etika, dan juga penilaian kinerja itu sendiri. Nah, oleh karena adanya tuntutan tadi terhadap standar profesi, maka sebagai salah satu pendukung standar asuhan keperawatan, maka perlu ditegakkan yang namanya standar diagnosis keperawatan Indonesia. Apakah tujuannya? Kenapa kita harus menyusun sebuah standar untuk diagnosa keperawatan, khususnya di Indonesia? Yang pertama, SDKI ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun panduan bagi seorang perawat, baik dia perawat pemula maupun perawat yang sudah profesional dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Kemudian yang kedua, SDKI disusun juga untuk meningkatkan otonomi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian memudahkan komunikasi intraprofesional, yaitu sesama perawat, dan interprofesional dengan profesi yang lain dengan menggunakan istilah yang seragam dan terstandarisasi. Selanjutnya, SDKI juga tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu dari asuhan keperawatan. Ya, jadi nanti silahkan Anda coba
ingat kembali kemarin kita saat mengulas tentang Nanda, kemudian saat ini kita belajar tentang SDKI, apakah nanti ada kemiripan atau mungkin ada beberapa hal yang bisa kalian pelajari, oh ternyata cara menggunakannya sama. Nanti silahkan Anda identifikasi lebih lanjut. Oke, landasan hukum dari penyusunan SDKI ini yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yaitu nanti termaktub di pasal 28 dan pasal 30. Silahkan nanti diidentifikasi sendiri ya isi pasalnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Nanti silahkan dilihat pasal 66 dan pasal 36. Lalu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Nah, pasal 13 nanti silahkan dibaca. Dan juga adanya Permenkes RI nomor HK.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Nah, di dalam ketentuan umum SDKI, nanti kita coba akan identifikasi. Nah, SDKI kan tadi sebenarnya adalah bagian dari standar asuhan keperawatan Indonesia ya, di mana SDKI ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan diagnosa keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis terutama kepada pasien. Nah, SDKI merupakan salah satu komitmen dari profesi keperawatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai seorang klien dari asuhan yang diberikan oleh anggota profesi perawat. Nah, si SDKI ini juga disusunnya sudah disesuaikan dan juga dikembangkan dari Standar Praktek Keperawatan Indonesia atau SPKI yang dikeluarkan oleh PPNI tahun 2005. Jadi di standar praktek keperawatan ini untuk diagnosa keperawatan itu termuat di dalam standar 2 ya. Baik, untuk ketentuan khusus dari SDKI, kita lihat dulu dari definisinya. Saya rasa definisi diagnosa keperawatan tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya ya, di mana diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik itu yang berlangsung aktual ya, jadi sudah terjadi ataupun potensial kemungkinan akan terjadi. Nah, diagnosa keperawatan ini tujuannya untuk mengidentifikasi respon klien baik sebagai individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, masalah kesehatan sendiri itu mengacu kepada respon klien terhadap kondisi sehat sakit. Sedangkan untuk proses kehidupan itu mengacu pada respon klien terhadap kondisi yang terjadi selama rentang kehidupannya. Jadi dari mulai fase pembentukan, yaitu fase pembuahan, hingga fase menjelang ajal dan meninggal dunia. Ya. Jadi itu perbedaannya antara masalah kesehatan dengan proses kehidupan. Oke, kita coba identifikasi klasifikasi diagnosa keperawatan menurut SDKI ya. Kalau kemarin menurut Nanda untuk klasifikasi diagnosa keperawatan kita ada diagnosa diagnosa berfokus pada masalah, kemudian ada diagnosa resiko, kemudian ada diagnosa promosi kesehatan, dan yang keempat adalah adanya diagnosa sindrom. Nah, sekarang untuk klasifikasi diagnosis keperawatan menggunakan SDKI ya. Jadi memang saat ini sedang terjadi pergeseran paradigma di mana banyak rumah sakit di Indonesia sekarang sudah menggunakan SDKI, SIKI, dan SLKI dalam penyusunan asuhan keperawatan. Sehingga memang ini sangat tepat sekali dikenalkan kepada mahasiswa mengenai penggunaan SDKI, SIKI, dan juga SLKI ya. Mungkin tetap harus diimbangi dengan Nanda juga ya, karena memang di situ sebenarnya saling terkait satu dengan yang lain. Oke, kita lihat klasifikasi diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI ya. Nah, sebenarnya International Council of Nurses (ICN) itu sejak lama ya, kalau nggak salah sejak tahun 1991 itu sudah menetapkan
menerapkan sistem klasifikasi. Nah, sistem klasifikasinya ini disebut International Nurses Council, International Classification for Nursing Practice atau ICNP. Nah, tujuannya apa? Penyusunan sistem klasifikasi ini untuk mengharmonisasikan terminologi-terminologi keperawatan yang ada dari seluruh dunia. Nah, nanti ada beberapa terminologi dari diagnosa keperawatan ya, seperti kita lihat nih, ada Clinical Care Classification, ada North American Nursing Diagnosis Association atau NANDA, kemudian ada Home Health Care Classification atau HHCC, kemudian ada Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms atau SNOMED-CT, International Classification of Functioning Disability and Health atau ICF. Kemudian ada Nursing Diagnostic System of the Center for Nursing Development and Research atau ZEFP, dan juga Omaha System. Jadi ini beberapa, nanti kalau kalian buka ini mereka punya terminologi diagnosa yang berbeda-beda. Sehingga adanya sistem klasifikasi ini memudahkan kita untuk memadukan ya atau mengharmonisasikan beberapa terminologi dari diagnosa keperawatan dari berbagai negara tersebut. Nah, dari ICNP itu membagi diagnosa keperawatan menjadi 5 kategori. Nah, nanti untuk kategori dan subkategorinya silahkan dapat dilihat ya, kalau di Nanda ada 13 kategori ya, di Nanda ada 13 kategori, kemudian ada kelas ya, jadi ada 13 domain, kalau di Nanda sebutannya domain, 13 domain, dan ada kurang lebih 47 kelas, ya 47 kelas. Kalau di SDKI kita istilahkan dengan kategori, ya kategori ada 5, dan juga ada subkategori ya. Ini subkategori yang turun di bawahnya ini, ya. Jadi kita coba identifikasi berdasarkan SDKI, kategori diagnosa keperawatan hanya ada 5. Jadi ini lebih diringkes gitu ya, ibarat kata ya. Kalau di Nanda kita ada 13, kalau di SDKI kita hanya punya 5 kategori ya. Di Nanda kita sebutnya 13 domain, di sini kita sebutnya 5 kategori. Nah, subkategorinya untuk kategori yang pertama yaitu fisiologis itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subkategori. Ya, ada subkategori respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi dan seksualitas. Kemudian untuk kategori psikologis ada nyeri dan kenyamanan subkategorinya. Kemudian ada integritas ego, ada pertumbuhan dan perkembangan yang masuk ke sini ya. Kemudian untuk perilaku ada kebersihan diri dan penyuluhan dan pembelajaran untuk subkategorinya. Relasional dan lingkungan masing-masing memiliki satu subkategori yaitu interaksi sosial untuk relasional, dan lingkungan subkategorinya adalah keamanan dan proteksi. Nah, ini adalah skema klasifikasi diagnosis keperawatan menurut SDKI yang diadaptasi dari International Classification of Nursing Practice atau ICNP tadi, yaitu diagnosis classification. Oke. Nah, untuk jenis diagnosa keperawatannya ya, jadi untuk jenis diagnosa keperawatan, kalau tadi kita di Nanda ada 4, diagnosis berfokus pada masalah, diagnosis risiko, diagnosis promosi kesehatan, dan diagnosis sindrom. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda, cuma di sini dia diklasifikasinya lebih dipadatkan gitu ya. Jadi diagnosa keperawatan menurut SDKI jenisnya ada 2, yaitu diagnosa yang sifatnya positif dan diagnosa yang sifatnya negatif. Ya, jadi diagnosanya yang sifatnya positif dan juga diagnosa yang sifatnya negatif. Untuk diagnosa yang sifatnya positif ada 2, yaitu aktual dan resiko. Mohon maaf nih, apakah saya sebentar ya. Untuk diagnosa negatif itu adalah promosi kesehatan. Baik, ini adalah apa namanya, skema jenis diagnosis keperawatan. Ya, di sini
Sumbernya adalah ICNP 2015 dan Standar Praktek Keperawatan Indonesia-nya PPNI. Ya, Standar Diagnosa. Baik. Untuk jenis diagnosis keperawatannya kan tadi ada 3 ya. Jadi ada diagnosis aktual, ada diagnosis resiko, dan diagnosis promosi kesehatan. Nah, diagnosa aktual ini menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Nah, di sini nanti tanda dan gejala mayor dan minor itu dapat ditemukan dan juga divalidasi pada klien. Oke. Kemudian untuk diagnosa resiko menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang menyebabkan klien beresiko mengalami masalah kesehatan. Nah, di sini nanti di dalam susunannya itu tidak akan ditemukan tanda atau gejala mayor dan minor pada klien, namun klien memiliki faktor risiko untuk mengalami masalah kesehatan. Oke, ya. Jadi di situ dia tanda gejalanya mungkin belum nampak ya, jadi belum nampak, tapi dia sudah beresiko mengalami masalah kesehatan. Oke. Untuk diagnosa promosi kesehatan ya, untuk diagnosa promosi kesehatan ada merupakan ya menggambarkan adanya keinginan atau motivasi ya, motivasi yang kuat dari klien atau pasien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal. Ini mohon maaf sebelumnya ya, ini saya ubah dulu karena ternyata saya agak keliru. Di sini adalah diagnosa yang negatif. Jadi diagnosa negatif itu maksudnya diagnosa yang kondisinya masih belum membaik. Untuk yang ini adalah diagnosa positif. Ya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Baik. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke. Sekarang coba kita identifikasi untuk komponennya ya. Jadi di dalam diagnosa keperawatan itu nanti ada komponen diagnosa. Yang pertama adalah masalah atau problem. Nah, apa itu masalah atau problem? Jadi di situ masalah atau problem seringkali disebut sebagai label diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti dari respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan. Nanti di situ di problem sendiri akan terdiri dari deskriptor atau penjelas dan fokus diagnosis. Ini saya rasa masih mirip dengan punya Nanda ya. Jadi tidak jauh berbeda. Kemudian untuk indikator diagnostik, pada diagnosis aktual nanti terdiri atas penyebab dan tanda gejala. Untuk diagnosis resiko, dia tidak memiliki etiologi dan tanda gejala, namun memiliki faktor resiko. Kemudian pada diagnosa promosi kesehatan, dia hanya memiliki tanda gejala yang menunjukkan kesiapan klien untuk mencapai kondisi yang lebih optimal. Nah, ini yang tadi disebut sebagai problem atau masalah ya, ada deskriptor, ada fokus diagnostik. Jadi deskriptor itu yang menjelaskan fokus dari diagnosa, misalnya ini tidak efektif berjalan nafas, gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, intoleran aktivitas, defisit pengetahuan. Nah, ini adalah deskriptor. Sedangkan ini adalah fokus diagnostik ya. Kemudian deskriptor itu apa? Deskriptor itu pernyataan yang menjelaskan bagaimana suatu fokus diagnosis dapat terjadi. Ini bersihan jalan nafas tidak efektif, berarti bersihan jalan nafasnya tidak, kondisinya tidak begitu baik gitu ya. Pertukaran gasnya bagaimana? Mengalami gangguan. Curah jantungnya bagaimana? Mengalami penurunan. Aktivitasnya seperti apa? Oh, intoleran. Pengetahuannya kenapa? Defisit. Nah, ini pernyataan yang menjelaskan bagaimana fokus diagnosis ini terjadi.
Nah, ini beberapa deskriptor yang digunakan dalam SDKI ya. Ada defisit, artinya adalah tidak cukup atau tidak adekuat. Disfungsi, di mana artinya adalah tidak berfungsi secara normal. Efektif, yaitu menimbulkan efek yang diinginkan. Gangguan, definisinya adalah mengalami hambatan atau kerusakan. Lebih, artinya berada di atas nilai normal atau yang diperlukan. Penurunan berarti berkurang, baik dalam hal ukuran jumlah maupun derajat. Rendah berada di bawah nilai normal atau yang diperlukan. Tidak efektif berarti tidak menimbulkan efek yang diinginkan. Tidak proporsional berarti terlalu besar atau terlalu kecil jika dibandingkan dengan yang normal. Oke. Nah, untuk indikator diagnostik, kan tadi komponen diagnosa ada dua, yaitu masalah atau problem, di mana dalam masalah atau problem itu terdiri dari prediktor, deskriptor, dan fokus diagnostik. Nah, untuk indikator diagnostik sendiri, itu khususnya untuk tadi ya, diagnosa aktual itu ada penyebab dan tanda gejala. Untuk diagnosa resiko, isinya hanya faktor resiko saja. Untuk diagnosa promosi kesehatan, indikator diagnostiknya hanya tanda dan gejala. Oke. Kemudian indikator diagnosis dari diagnosis aktual itu ada penyebab dan juga tanda gejala. Kita identifikasi satu persatu ya. Apa perbedaannya penyebab dan juga tanda gejala? Nah, penyebab atau etiologi itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Nah, ini dikelompokkan dalam 4 kategori ya untuk penyebab nanti, yaitu patofisiologis, biologis, atau psikologis, kemudian efek dari terapi atau pun tindakan, kemudian situasional atau lingkungan atau personal, kemudian maturasional ya. Jadi itu 4 kategori dari penyebab. Kemudian tanda dan gejala. Nah, ini kita bedakan apakah itu tanda, apakah itu gejala. Tanda itu adalah data objektif ya. Tanda merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, kemudian bisa jadi dari pemeriksaan laboratorium atau bisa jadi dari prosedur diagnostik lainnya. Misalnya pemeriksaan ronsen, pemeriksaan EKG, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan apa tuh namanya? Yang untuk otak EEG ya, ataupun USG dan lain sebagainya. Kalau lab biasanya lebih mengarah ke lab darah, lab sputum, kemudian lab urin dan lain sebagainya. Nah, sedangkan gejala definisinya adalah merupakan data subjektif yang diperoleh dari hasil anamnesis. Kalau tanda adalah data objektif, kalau gejala adalah data subjektif. Nah, tanda gejala nanti dibagi menjadi 2 kategori, yaitu mayor dan minor. Tanda mayor itu apa? Yaitu tanda atau gejala ditemukan sekitar 80 hingga 100% untuk memvalidasi dari diagnosis. Artinya tanda itu wajib ada. Ya. Misal nih, Anda ingin menegakkan diagnosa hipertermi. Nah, tanda mayornya apa untuk hipertermi? Yaitu tanda gejala mayornya ya adanya peningkatan suhu tubuh di atas normal. Itu adalah tanda mayor. Yang dimaksud pasti ditemukan sekitar 80-100 untuk validasi diagnosis. Jadi kalau Anda menegakkan diagnosa hipertermi kok tidak ada suhu tubuh yang meningkat, masih tanda tanya apakah itu benar pasiennya mengalami hipertermi atau tidak. Nah, kemudian yang dimaksud dengan tanda gejala minor adalah tanda gejala itu tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penemuan diagnosis. Contoh yang tadi ya, hipertermi suhunya pasti ditemukan di atas normal. Nah, tanda minornya apa? Oh, wajah tampak kemerahan. Kemudian tanda minor yang lain adalah ketika diraba tangannya hangat. Misal, ya. Itu jadi ada perbedaan antara tanda mayor dan juga tanda minor. Nah, untuk menegakkan diagnosa keperawatan itu bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak jauh berbeda. Nah, di sini nanti untuk menegakkan diagnosa keperawatan sendiri ada 3 tahapan. Nah, yang pertama adalah analisis data, kemudian mengidentifikasi masalah, dan yang terakhir adalah merumuskan diagnosis. Nah, untuk menganalisis data sendiri, kita dapat melakukannya dengan cara seperti apa? Yang jelas, data yang kita peroleh
dari pasien, dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan penunjang, dari pemeriksaan diagnostik, dari anamnesis kepada pasien dan keluarganya, kita bandingkan data yang kita peroleh tadi dengan nilai normalnya. Ya. Kemudian setelah kita bandingkan, kita kelompokkan data yang mirip satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kita lakukan identifikasi masalah. Nah, apakah nanti data yang kita peroleh ini masuk ke masalah aktual, ataukah ke masalah resiko, ataukah ke masalah promosi kesehatan? Tinggal kita lihat ya, data-data pendukungnya seperti apa. Kemudian kita rumuskan diagnosisnya. Kalau diagnosisnya aktual, maka cara menuliskannya atau merumuskannya adalah masalahnya kita tulis berhubungan dengan penyebabnya apa, dibuktikan dengan tanda atau gejala ini kalau dia lengkap sekali ya. Jadi kalau Anda mau menuliskan masalahnya saja, berhubungan dengan penyebab sudah cukup. Kalau mau ditambahkan dibuktikan dengan lebih lengkap ya. Kemudian untuk diagnosis resiko, cara mendokumentasikannya adalah masalahnya apa, dibuktikan dengan faktor resikonya apa. Untuk diagnosa promosi kesehatan, cara mendokumentasikannya, masalahnya apa, dibuktikan dengan tanda gejala. Ya, jadi ini cara menuliskan atau merumuskan diagnosis sesuai dengan jenis diagnosis yang ada. Oke. Kemudian untuk merumuskan diagnosis keperawatan, kalau kita menuliskan 3 bagian ya, 3 bagian itu berarti ada problem, ada etiologi, ada tanda dan gejala. Nah, ini berarti cara menuliskannya adalah masalah, berarti masalah keperawatannya apa, berhubungan dengan penyebab atau etiologi, dibuktikan dengan tanda atau gejala. Nah, frasa berhubungan dengan ini, kalau menurut SDKI dapat disingkat dengan B.D. Kalau di Nanda harus ditulis secara lengkap, jadi tidak boleh ditulis singkatan ya. Kemudian dibuktikan dengan dapat disingkat dengan D.D ya. Nah, ini kalau di kedokteran bahasanya berbeda ya. Kalau makanya nanti sebenarnya untuk singkatan ini memang harus betul-betul dipahamkan kepada teman seprofesi dan juga interprofesi, karena DD untuk di kedokteran itu diferensial diagnosis, artinya dia adalah diagnosis banding. Jadi misalnya ada pasien dengan gejala tipoid, kan hampir mirip-mirip dengan pasien demam berdarah. Maka kadang-kadang seringkalinya ditulis sama dokter tuh pasien A diagnosa medisnya demam tifoid DD DHF misalnya. Berarti dia demam tipoid dengan diagnosa bandingnya yang mencurigakan adalah demam berdarah seperti itu ya. Jadi memang ada diferensial diagnosis atau diagnosa banding. Nah, kalau ini di keperawatan berarti dia diistilahkannya dia adalah dibuktikan dengan. Jadi hati-hati ya nanti ketika menuliskan ini. Nah, ini contohnya. Ini masalahnya ya. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini adalah masalah atau problem. Berhubungan dengan spasme jalan nafas. Ini adalah etiologinya atau penyebab. Dibuktikan dengan ya, batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnea, gelisah, ini adalah tanda atau gejala. Oke ya, jadi ini kalau kalian menuliskannya 3 bagian. Nah, nanti ada juga yang penulisannya 2 bagian. Nah, penulisan 2 bagian ini berarti untuk diagnosa risiko dan juga diagnosa promosi kesehatan yang isinya tadi hanya masalah dan resiko atau masalah dan tanda gejala. Jadi ini untuk diagnosa resiko, masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Contohnya, resiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Jadi, ketika ada kesadaran yang menurun, dia akan beresiko atau memberikan resiko kepada pasien terjadi aspirasi atau tersedak ya. Kemudian untuk diagnosa promosi kesehatan, cara merumuskan diagnosisnya adalah masalah ya dibuktikan dengan tanda atau gejala. Jadi misalnya ini kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan, nah ini yang ditulis di belakang ini adalah manifestasinya atau tanda gejala. Pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urinnya normal ya. Semoga sampai sini kalian sudah punya gambaran ya. Nanti teman-teman kalau misalnya menemukan kesulitan, boleh menghubungi saya, by WA boleh, by email silahkan, by forum juga tidak masalah. Jadi itu
saya terbuka ya sifatnya. Kemudian untuk ini diringkas ya, kita buatkan tabel untuk jenis, komponen diagnosis, dan juga bagaimana merumuskan diagnosisnya. Nah, ini jenis diagnosis keperawatan yang aktual. Ini komponen dan menuliskannya ada masalah, berhubungan dengan penyebab, dibuktikan dengan tanda gejala. Untuk diagnosis risiko, masalah, dibuktikan dengan faktor risiko. Diagnosa promkes, masalah, dibuktikan dengan tanda gejala. Ya, jadi ini silakan dihafalkan, ini tidak sulit menurut saya ya. Oke, sekarang kita masuk ke standar diagnosis keperawatan Indonesia. Kita kenali bagaimana toh standar diagnosis keperawatan Indonesia ya. Kita lihat nanti per kategori dan subkategorinya, jenis label diagnosanya apa saja. Oke, nah ini untuk kategori fisiologi, subkategorinya adalah respirasi, ini kode diagnosisnya dari 001 hingga 006. Jadi kebersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan penyampaian ventilator, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, pola nafas tidak efektif, dan risiko aspirasi. Nah, untuk kategori fisiologis, tapi subkategori sirkulasi dari kode 007 sampai 0017, dari gangguan sirkulasi spontan hingga risiko perfusi cerebral tidak efektif. Kemudian untuk subkategori nutrisi dan cairan masih di kategori fisiologis dari 0018 sampai 0028. Ada berat badan lebih hingga menyusui efektif ya. Jadi di situ nanti kalian kalau ada kaitannya keluhan-keluhan pasien yang berkaitan dengan ini, silahkan masuk ke kategori fisiologis, subkategorinya nutrisi dan cairan. Termasuk di dalamnya nanti kalau kalian ketemu dengan bayi yang kuning, nah ini masuk ke kategori, ini kan berarti kan terjadi masalah metabolisme. Nah ini masuknya ke nutrisi atau cairan ya. Oke, termasuk di dalamnya adalah gula darah yang tidak stabil, misalnya kalian merawat pasien dengan diabetes ya, atau mungkin pasien dengan hipoglikemi dan lain sebagainya. Oke, untuk kategori fisiologis masih lanjutannya nutrisi dan cairan ya. Tadi di sini ada menyusui efektif, terakhir di sini ada menyusui tidak efektif sampai dengan terjadinya resiko shock. Kemudian untuk kategori fisiologis subkategori eliminasi, ada gangguan eliminasi urin hingga resiko konstipasi, ini 0040 sampai 0052. Kemudian untuk kategori fisiologis lagi, tapi subkategorinya adalah aktivitas dan istirahat, maka kelasnya ada, subkategorinya ini ya, aktivitas dan istirahat, ini adalah kode diagnosanya, ini adalah labelnya. 0053, disorganisasi perilaku bayi, resiko intoleransi aktivitas. Kemudian untuk subkategori neurosensori, masih di kategori fisiologis ya, ada disrefleksia otonom, resiko konfusi akut. Sampai ke sini ya. Jadi